Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, jadi untuk yang pertama itu ada tujuan mempelajari kesehatan mental. Jadi tujuan pelajari kesehatan mental ini pada berbagai ilmu itu pada prinsipnya bertujuan sebagai berikut ini menurut Latipun 2007. Yang pertama, untuk memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua itu untuk memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental. Yang ketiga, memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental masyarakat. Yang keempat, memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam penanganan kesehatan mental masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental masyarakat. Secara umum, itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan kesehatan mental ini bahwasanya dapat tercapai apabila masing-masing individu berkemauan dalam mencegah timbulnya gangguan jiwa maupun penyakit jiwa agar tercapai tujuan kesehatan mental tersebut. Nah, selanjutnya sasaran dalam kesehatan mental itu siapa? Jadi sasaran dalam kesehatan mental ini adalah masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Yang pertama itu adalah masyarakat umum. Masyarakat umum di sini yaitu masyarakat yang sehat dan yang tidak berada dalam resiko sakit. Masyarakat yang kelompoknya itu berada dalam berbagai variasi ciri-ciri. Misalnya ciri-ciri demografis, usia, jenis kelamin, ras, status sosial ataupun ekonomi. Yang kedua itu masyarakat dalam kelompok resiko sakit, yaitu bagaimana? Yaitu masyarakat yang berada dalam situasi ataupun lingkungan yang kemungkinan mengalami gangguan yang relatif tinggi. Kelompok masyarakat seperti ini dapat dikelompokkan atas lingkungan ekologis, status demografis ataupun faktor psikologis. Yang ketiga itu ada kelompok masyarakat yang mengalami gangguan, yaitu kelompok masyarakat yang sedang terganggu kesehatan mentalnya. Dan yang keempat, yang terakhir, kelompok masyarakat yang mengalami kecacatan ataupun sering disebut dengan hendaya agar mereka dapat berfungsi secara normal dalam masyarakat. Jadi selanjutnya itu ada hubungan kesehatan mental dengan bidang lainnya. Jadi menurut Semyon pada 2006 itu beliau ini menyatakan bahwa banyaknya bidang studi atau disiplin lain yang berkaitan erat dengan ilmu kesehatan mental. Yang pertama itu ada genetika, ada sosiologi, ada antropologi, ada psikiater dan neurologi, ada psikologi, ada psikoanalisis, ada ilmu kedokteran, psikosomatik, ada juga klinik psikiatri. Selanjutnya itu ada kesalahpahaman. Jadi kesehatan mental ini memerlukan pemahaman dan pengantar dari berbagai bidang keilmuan. Sebagian pihak beranggapan bahwa kesehatan mental ini hanya cukup dipahami dari satu disiplin keilmuan saja, misalnya sosial, psikologi, atau pendidikan saja. Meskipun bidang-bidang ilmu itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemahaman tentang kesehatan mental masyarakat, tetapi harus disadari bahwa kesehatan mental masyarakat itu berdimensi multidisipliner. Jadi mempelajari kesehatan mental tidak cukup dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai bidang ilmu secara terintegrasi. Itu menurut Latipun 2007. Selanjutnya itu ada pihak yang dilibatkan dalam kesehatan mental. Sejalan dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental masyarakat ini, maka sangatlah jelas bahwa pihak-pihak yang dapat dilibatkan menangani kesehatan mental juga dari berbagai bidang ilmu. Berbagai kongres kesehatan mental selalu melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan problem-problem kesehatan yang melanda di berbagai negara. Selanjutnya adalah ruang lingkup kesehatan mental. Nah, menurut Latipun tahun 2007, ruang lingkup kesehatan mental itu ada 4. Yang pertama ada promosi kesehatan mental, yaitu usaha peningkatan kesehatan mental. Nah, yang kedua itu ada prevensi primer, yaitu usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prevensi sekunder, yaitu usaha untuk menemukan kasus dini dan penyembuhan secara tepat terhadap gangguan sakit mental. Nah, kemudian yang terakhir itu ada prevensi tersier,
yaitu usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan tersebut. Nah, selain menurut Latifun juga ada nih ruang lingkup kesehatan mental menurut Handayani tahun 2022. Nah, menurut Handayani, perkembangan kesehatan mental individu sendiri ditentukan oleh kualitas kondisi psikologis atau iklim lingkungan di mana individu itu berada. Nah, salah satunya itu adalah kesehatan mental di dalam keluarga, kemudian kesehatan mental di sekolah, tempat kerja, bidang politik, bidang hukum, dan juga kehidupan beragama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, tujuan mempelajari kesehatan mental sendiri ini adalah memahami kesehatan mental dengan segenap faktor yang mempengaruhi dan usaha-usaha yang dapat meningkatkannya, sekaligus bermaksud meningkatkan kesehatan mental masyarakat yang baik masyarakat yang sehat, kemudian berada di risiko penyakit, atau yang telah memperoleh perawatan dan disosialisasikan ke masyarakat. Nah, ruang lingkup kesehatan tadi ada 4, yaitu yang pertama ada promosi kesehatan mental, prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Nah, ruang lingkup kesehatan mental tersebut juga saat ini telah dipelajari dan diterapkan pada bidang-bidang ilmu yang relevan. Nah, misalnya juga pada psikologi komunitas ataupun psikiater komunitas.